Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan literasi keuangan dan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Akbar dengan NIM 64242315. Nama saya Tuti Marlina Laia dengan NIM 64242098. Perkenalkan, nama saya Jila Putri dengan NIM 64242449. Nama saya Revayanti Gultom, NIM 64242390. Pertama, yaitu latar belakang. Literasi keuangan membantu seseorang untuk membuat keputusan finansial yang bijak, memahami risiko, dan memanfaatkan peluang investasi secara tepat. Pasar modal menjadi salah satu media yang efektif untuk mempelajari investasi secara nyata. Melalui pasar modal, masyarakat dapat mengenal berbagai instrumen investasi, memahami mekanisme perdagangan, serta menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Laksanakan kegiatan seminar pasar modal yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep, fungsi, serta instrumen yang terdapat di pasar modal. Seminar ini menjadi langkah awal dalam membekali peserta dengan pemahaman teoritis sebelum melihat secara langsung praktik pasar modal di lapangan. Sebagai bentuk pembelajaran lanjut, kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan edukatif ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Melalui kunjungan tersebut, peserta dapat mengetahui secara langsung peran BEI, mekanisme perdagangan di pasar modal, serta berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan pasar modal di Indonesia. Adapun tujuan kegiatannya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman literasi keuangan, yang kedua, mengenalkan pasar modal, yang ketiga, memberikan wawasan praktis tentang investasi, dan keempat, mendorong kesadaran peserta. Baik, selanjutnya ada waktu dan lokasi. Kegiatan pertama itu yaitu seminar literasi keuangan, tanggal 6 November 2025, waktunya 13.00 sampai selesai, lokasinya kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kali Abang. Dan yang kedua itu ada kunjungan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI, tanggal 22 November 2025, waktu 07.30 sampai selesai, dan lokasinya di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selanjutnya ada materi seminar. Materi yang pertama itu ada pengenalan budgeting dan perencanaan keuangan. Dan yang kedua ada materi tentang investasi. Yang pertama itu ada saham, obligasi, reksadana. Kedua ada manajemen resiko. Dan yang ketiga ada pengenalan aplikasi POEMS. Di sini ada investasi saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagai modal suatu perusahaan yang diperjualbelikan di bursa efek, menjadikannya instrumen investasi populer di mana pembeli menjadi sebagian pemilik perusahaan dan berhak atas klaim penghasilan atau dividen, serta potensi kenaikan harga saham atau capital gain dengan resiko lebih tinggi dibanding instrumen lain, namun potensi keuntungan menarik. Selanjutnya di sini ada investasi obligasi. Obligasi ini surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Jadi sebenarnya kita lagi minjam uang kepada mereka. Dan sebagian gantinya kita dapat bunga atau kupon secara rutin. Terus ganti pas jatuh tempo, uang pokok kita dikembalikan karena pendapatannya tetap dan relatif aman. Obligasi cocok buat yang nggak mau ambil risiko terlalu besar. Selanjutnya ada investasi reksadana. Reksadana itu seperti wadah yang mengumpulkan uang dari banyak investor. Terus uangnya dikelola sama profesional yang namanya manajer investasi. Mereka yang akan investasikan uang kita ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana ini cocok banget buat pemula karena modalnya terjangkau, resikonya sudah tersebar dan yang kelola adalah ahlinya.
Selanjutnya, investasi manajemen risiko. Manajemen risiko investasi, pada bagian ini kita membahas pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kestabilan portofolio investasi. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi dengan menyebarkan dana investasi ke berbagai instrumen atau saham yang berbeda. Tujuannya agar risiko tidak hanya tergantung pada satu aset saja. Jika salah satu aset mengalami penurunan, aset lain masih bisa menyumbangkan kerugian tersebut. Yang kedua, stop loss order. Ini adalah perintah otomatis untuk menjual saham ketika harga turun sampai batas tertentu. Strategi ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketiga adalah rebalancing portofolio. Rebalancing portofolio adalah penyesuaian kembali komposisi investasi sesuai dengan tujuan dan kondisi pasar. Hal ini dilakukan agar portofolio tetap seimbang dan sesuai dengan profil risiko investor. Investasi POMS. POMS ID adalah platform trading saham dan reksadana online terintegritas pertama di Indonesia dari Phillip Sekuritas Indonesia, yang memungkinkan nasabah bertransaksi berbagai instrumen investasi hanya dengan satu akun, lengkap dengan data pasar, analisis, rekomendasi, serta fitur canggih untuk mempermudah investasi secara mudah, aman, dan efisien melalui aplikasi mobile. Nah, berikut adalah video tata cara membeli dan menjual saham melalui aplikasi POMS. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.